ternyata apa yang aku takutkan tidak terjadi. Jangan biarkan rasa takutmu mengendalikan hidupmu, karena seringkali yang kita takutkan itu tidak terjadi. Amin. Tapi hari-hari ini pilihlah untuk datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, apapun persoalanmu. Seperti Yosafat, dia memilih, dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Kau cukup curhat sama Tuhan, karena Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya yakin waktu kita nangis bercucuran air mata dan bilang, Tuhan, kami tidak lari ke siapa-siapa, kami minta Engkau terlibat. Jangan pernah matamu itu hanya tertuju kepada masalahmu, tapi arahkan pandanganmu, matamu tertuju kepada Tuhan. Sebab dia Tuhan yang besar. Dia lebih besar daripada semua masalah di hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Tuhan yang menjadi Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sore ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Kami tahu segala yang terjadi di hidup ini Tuhan izinkan supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami lihat kebenaran firman-Mu. Kami buka hati bagi firman Tuhan, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama, amin, amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya sore ini? Iya, luar biasa. Saya percaya bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir, amin. Makanya suhunya semakin panas, amin. Neraka mulai bocor. Jadi kita harus hidup berjaga-jaga dalam Tuhan. Dan setiap hari kita ada dalam peperangan rohani, saudara percaya? Semua yang terjadi di hidup kita itu nggak ada yang kebetulan, karena Tuhan itu ingin melatih kita berperang, saudara. Karena itu kita harus memenangkan pertandingan di akhir zaman ini, amin. Lewat masalah, persoalan, tantangan yang datang dalam hidup kita silih berganti. Satu hal, Tuhan mau kita menang dan kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saudara, saya percaya bahwa ketika seseorang mengalami sesuatu dalam hidupnya, tantangan, peperangan, pergumulan, yaitu yang pertama kita rasa, thank you, terima kasih. Yang pertama kita rasakan, kita alami itu adalah takut. Ya, berapa banyak di antara saudara yang pernah mengalami rasa takut? Ya, saudara takut. Takut apa aja? Yang lain ini nggak pernah takut. Saudara pernah nggak ngalami takut? Ya, takut. Aduh, ada sesuatu yang terjadi. Aduh, besok saya hidup bagaimana? Atau ada yang takut setan di sini? Ada loh orang Kristen masih takut setan. Ya, jangan jadi penakut, karena Alkitab berkata orang yang takut itu tidak masuk surga. Nanti saya kasih lihat ayatnya, supaya kita jangan takut. Bilang kanan kirimu, jangan takut loh. Ya, karena penakut tuh nggak masuk surga. Tapi kalau suami takut istri sih enggak apa-apa. Itu bagus ya. Kecuali takut yang satu itu ya. Iya, Bapak Ibu, Raja Yosafat pernah mengalami satu ketakutan yang luar biasa dalam hidupnya. Kenapa saya bicara banyak tentang ketakutan? Saya juga nggak tahu. Waktu saya sampai di hotel, saya berdoa, Tuhan apa yang mau disampaikan buat jemaat di tempat ini? Ya, saya dapat 2 khotbah, saudara. Yang kemarin sore saya juga khotbah, dan ternyata waktu saya buka itu juga tentang ketakutan. Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya pada Tuhan. Lalu ketika saya mencari khotbah untuk hari ini,
saya dapat ayat ini, ternyata di situ juga bicara tentang ketakutan. Ya, memang di hari-hari terakhir ini setan berusaha menebar roh ketakutan. Kenapa saudara? Karena kalau kita takut, ketakutan adalah pembunuh iman. Orang yang takut, dia tidak percaya sama Tuhan. Orang yang takut, dia kehilangan imannya. Walaupun dia bilang dia masih Kristen, masih ke gereja, walaupun saudara seorang pendoa. Walaupun saya sebagai pendeta, kalau kita takut, kita sedang tidak ada iman sama Tuhan. Kita lagi meragukan Tuhan. Orang yang takut itu meragukan kuasa Tuhan. Ya, jadi kita jangan mau hari-hari ini dipancing oleh iblis untuk kita hidup di dalam ketakutan. Nah, kita belajar saudara. Raja Yosafat pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita masuk dalam 2 Tawarik pasal 20 ya. Ayat yang pertama kita baca bersama 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Dan sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Ketakutan pertama kali muncul itu banyak lewat masalah, lewat pendengaran. Ya, kalau kita dengar orang ngomong apa atau dokter ngomong apa, biasa kita tuh takut, ciut. Makanya hati-hati dengan apa yang Anda dengar hari-hari ini. Kita nih kalau lihat media sosial saudara, aduh itu berita-berita semua menakutkan. Iya Pak, iya. Ya, kita buka berita ini pembunuhan, ya. Di Indonesia ini, saya lihat berita seorang ditemukan dimutilasi menjadi 64 potong. Ini orang loh, orang. Dan itu di Indonesia. Buka berita penembakan di Amerika, ya. Buka lagi seseorang ditemukan tewas di kamar kos di Lakban. Ya, ini di Indonesia saudara, bukan di luar negeri. Kalau di luar negeri pembunuhannya menembak, di Indonesia di Lakban. Tidak lama setelah orang mati di Lakban, dan yang lebih lucu lagi hasil investigasinya adalah dia mati karena melakban dirinya sendiri. Kita perlu berdoa buat bangsa kita ini. Ya, nggak lama motifnya ditiru. Seorang kepala bank ditemukan tewas di Lakban. Jadi saya kalau lihat Lakban di rumah itu agak-agak bagaimana ya? Saya bilang jauh-jauhkan itu Lakban. Karena ini sekarang pembunuhan motifnya di Lakban saudara. Ya, kita buka berita ramalan tentang nanti krisis ekonomi lah, inilah. Ya, bank-bank mau bangkrut, orang kaya bingung, yang punya banyak duit, iya enggak? Ya, katanya nanti begini sehingga banyak orang tanya saya, Bu, kalau begitu kita mau simpan uang di mana ya? Kalau yang uangnya puluhan, enggak apa-apa ya, ada yang cuma punya uang 5 juta bingung mau simpan di mana. Ini lebih aneh lagi. Tapi hari-hari ini orang dalam ketakutan, dalam kebingungan, melihat keadaan zaman. Yang lain, Bu, doain dong supaya saya dapat kerja. Yang belum dapat kerja, perusahaan-perusahaan besar sudah mem-PHK pegawainya puluhan ribu orang. Rasanya masa depan ini seperti bagaimana ya Tuhan, kita ini mau menghadapi hidup yang seperti apa gitu. Tapi satu hal saudara, firman Tuhan berkata, dunia ini memang sedang bergoncang. Akan datang satu saat Tuhan bilang, aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Tapi orangku yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada firman Tuhan. Amin. Mau dunia ini bergoncang seperti apa? Orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat pembelaan dan campur tangan Tuhan.
Ya, lalu ketika Yosafat dikasih tahu saudara, berita yang menakutkan. Jadi saya itu kalau pagi memilih untuk enggak dengar berita dulu. Enggak usah buka sosial media dulu. Mending memuji Tuhan dulu, amin. Ya, nyanyi dulu saudara. Karena bikin sakit kepala, karena apa yang masuk, yang kita dengar di telinga kita, itu turun di alam bawah sadar kita. Dan tanpa kita sadari, itu menimbulkan roh ketakutan, kekhawatiran, saudara. Ketika Yosafat mendengar ada orang bilang, "Raja, gawat raja, ada laskar yang besar sedang menuju ke sini." Itu mereka Edom, ya, dan Bani Amon, mereka sedang menuju ke sini dan sekarang mereka sudah sampai di En-Gedi. Kira-kira kalau saudara jadi Raja Yosafat, apa yang akan saudara lakukan? Yosafat itu juga manusia biasa sama seperti kita. Ada satu laskar yang besar yang sedang menuju ke sini. Kalau raja pada umumnya mendengar berita akan datang serangan, kalau raja pada umumnya apa yang dia akan lakukan menurut saudara? Tolong saudara bantu saya berpikir. Ada yang tahu? Dapat sepeda loh. Di bawah ada sepeda, ambil aja. Menurut saudara, kalau dia raja normal, raja seperti pada umumnya, yang akan dia lakukan pertama apa? Siapkan pasukan, ambil sepeda di bawah ya. Nggak tahu sepedanya siapa itu, ambil aja. Ya, dia siapkan pasukan, betul. Itu pada umumnya kan. Panggil panglima perangnya toh. Siapkan pasukan, kita atur strategi. Itu raja yang normal. Kita pun kalau mengalami begitu, kenapa? Karena waktu telinga mendengar sesuatu dikirim ke otak, otak langsung berpikir mencari solusi. Itu normal. Siapkan pasukan, siapkan senjata, kita akan atur strategi bagaimana caranya untuk melawan mereka. Tapi Alkitab berkata begini, ayat 3 berkata begini. Waktu Yosafat dengar, ayat 3 baca sama-sama. Yosafat menjadi berani? Oh, takut. Ternyata Yosafat raja sama seperti kita juga, masih punya rasa. Saudara pernah takut? Kalau enggak pernah, saya doakan Anda terangkat hidup-hidup ke surga hari ini. Karena Anda luar biasa berarti. Yang namanya manusia pasti pernah punya rasa takut. Takut mati. Siapa yang masih takut mati? Angkat tangan. Wih, enggak ada, semua sudah siap mati jemaat di sini ya. Yang masih takut, ada orang takut mati. Berpikir, kalau saya mati gimana, kalau mati gimana, kalau gini. Apa-apa dipikir mati. Yang takut masa depan ada. Seperti halnya kita, Yosafat juga manusia biasa. Waktu dia mendengar ada laskar yang besar datang untuk menyerbu, dia langsung dikatakan Yosafat menjadi takut, ya. Dan itu normal. Memang Tuhan menciptakan dalam diri kita ini ada hormon yang bekerja. Waktu telinga mendengar atau pikiran merasa, itu langsung dikirimlah itu. Sehingga ada ketakutan yang muncul. Ketika ketakutan muncul, orang berpikir, saya akan cari solusi. Tapi dikatakan di sana, Yosafat menjadi takut. Waktu dia takut, dia nggak panik, dia nggak bingung, dia nggak cari pasukan, dia nggak telepon raja, teman-temannya, kerajaan lain. Bantu dulu dong, aku ini mau diserang sama Bani Amon, ya aku mau diserang ini, tolong kamu kirim dong pasukan ke saya, pinjam senjatamu. Saudara, waktu engkau takut, siapa yang kau cari? Misalnya besok mau jatuh tempo, saudara pernah rasakan ketakutan mau jatuh tempo enggak? Enggak pernah? Banyak ya? Ya, puji Tuhan, berarti Anda normal. Ya, saya juga dulu merasakan. Karena ada dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat, jatuh cinta dan jatuh
Makanya ada pasien datang sama dokter, dok jantung saya akhir-akhir ini berdebar-debar loh. Saya nggak tahu kenapa, coba cek darah. Normal bu, coba cek ini normal. Wah dokter bilang pulang cek saldo. Ternyata benar saldonya di bawah rata-rata. Makanya berdebar-debar jantungnya. Saudara, ya ketika kita ini akan menghadapi sesuatu, lalu ada rasa takut nih. Saya mau tanya, yang saudara cari siapa? Halo, mertua? Kita sowan seyo. Sesok kemana? Ke rumah bapak. Ngapa? Ya ceritakan masalah kita. Siapa tahu bapak bisa bantu. Ada yang begitu di sini, enggak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Berani kau angkat tangan, saya baptis ulang, saya rendam 15 menit. Supaya buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ada orang-orang begitu. Ketika ada ketakutan muncul, langsung berpikir, telepon siapa ya, kakak ipar lah. Telepon kakak ipar sih, siapa tahu iso bantu. Telepon siapa, ada temanku kaya. Temanku bisa tolong kita nanti, coba telepon dulu. Rasa takut seringkali mengendalikan sikap hati untuk kita membuat satu respon. Lalu kita terpancing untuk berbuat respon, lalu kita telepon orang, boleh pinjam duit enggak? Saya tuh paling takut kalau terima WA gini saudara. Masih ingat aku enggak sis? Aduh itu WA terhoror. Kamu sekarang luar biasa ya. Ini orang-orang yang gak pernah WA, gak kita tahu tiba-tiba masih ingat aku enggak. Kita tahu ujung-ujungnya apa. Jadi saya bilang gini, kebetulan saya kena amnesia tadi malam. Jadi saya enggak ingat kamu. Daripada kita berdosa saudara. Repot ini yang begini. Sekarang banyak orang tidak pakai iman, nggak pakai pengharapannya kepada Tuhan, tapi dia coba tolong Tuhan. Makanya saya selalu bilang, tidak semua orang Kristen akan melihat mujizat. Karena iman itu ada harga. Ya, atau ketika besok menjatuh tempo, kita langsung hubungi, menyelesaikan masalah tanpa tahu ya, member ya semuanya ya. Haleluya ya, banyak membernya di sini ya. Ya, banyak saudara orang yang lari dulu ke tempat lain. Saya pernah waktu itu, ya, saya butuh uang saudara. Besok saya harus bayar sesuatu. Ini otak saudara udah macam-macam nih. Karena tubuh berespon, rasa takut membuat otak ini berpikir, cari solusi. Ada bisikan begini, telepon kakak ipar mau pinjam dulu. Nanti kan toh kamu ganti kalau ada uang. Saya ini sudah mau ambil HP saudara, sudah mau WA nih. Tiba-tiba ada suara yang ngomong gini, kamu tuh hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu jangan pinjam uang, kamu bikin malu Tuhan. Jadi kalau ada pendeta yang pinjam duit, suruh dia doa saudara. Amin. Iya. Saya terlalu percaya kita punya Tuhan yang sanggup, yang mampu, yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara yang gak pernah kita pikir Tuhan bisa buat asal kita mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada pendeta minta-minta, saya ragu ini pendeta ada iman atau tidak. Itu saya baru mau WA kakak ipar saya mau pinjam uang. Tiba-tiba Rasulullah bilang, jangan loh, kamu tuh hamba Tuhan loh, kamu mempermalukan Tuhan. Nggak jadi, saya masuk kamar saudara. Saya berlutut di kaki Tuhan. Saya berdoa, saya nangis sama Tuhan, saya curhat sama Tuhan. Tuhan, aku tuh besok ada keperluan tapi aku enggak punya uang. Tuhan, saya enggak tahu mau lari ke siapa. Tuhanlah tempat pelarianku, Engkau tempat perlindunganku, Engkau tempat pengharapanku. Cuma Engkau Tuhan.
Nangis saya berjam-jam. Nangis toh aja, karena Tuhan mengerti bahasa air mata. Dan saat-saat seperti itu tuh kayaknya Tuhan tunggu deh kita tuh datang sama Dia. Itu saat-saat yang paling mendapatkan ketenangan dalam hadirat Tuhan tuh udah curhat sama Tuhan dan nangis sama Tuhan tuh plong, saudara. Walaupun kadang belum dijawab. Daripada kau curhat sama manusia, stop curhat sama manusia, amin. Biar kakak iparmu, mertuamu, teman sahabat dekatmu, karena tidak semua pendengar yang baik, banyak penyebar yang baik. Bener gak? Ya, kamu berniat untuk curhat, aku mau curhat, tapi tolong ya, jangan ceritain ke siapa-siapa, karena kamu bestiku yang aku percaya. Oh iya say, tenang. Ya masa lu nggak yakin sih sama aku, nanti aku jaga rahasiamu. Oke, kita sambil ngopi ya. Baru mau baru mau ke tempat kopinya, dia WA temennya, si ini mau curhat sama gua. Tentang apa? Belum tahu, nanti tak cerita. Tapi jangan cerita sama siapa-siapa, cuma kamu lo tak kasih tahu, karena kamu bestiku. Begitu, belum dengar apa yang mau dicerita, udah sampai ke orang lain. Kalau kau curhat sama orang lain, kau cerita ubi, sampai di sana kolak. Udah ada gulanya, ada santannya, ditambahi bumbunya. Malah jadi salah hidupmu, ribet dan ruwet. Tempat terbaik curhat ibu-ibu sama suamimu. Karena nggak mungkin bocor ke orang lain, didengar aja tidak. Iya enggak ibu-ibu? Setuju enggak? Jangan tepuk tangan dong buat suamimu. Iya, kita kan suka begitu kan, cerita sama suami nih. Aku mau curhat, apa? Cerita panjang lebar. Tahu nggak? Lama nih 15 menit. Menurutmu gimana? Gimana tadi? Sudah padam rohku. Nggak usah cerita lagi deh, nggak jadi. Ternyata kita cerita panjang lebar tuh suami nggak denger. Jadi tenang, nggak mungkin bocor. Didengar saja, kagak. Nggak apa-apa saudara, lebih baik curhat sama Tuhan. Saya datang sama Tuhan hari itu, saya nangis, Tuhan saya nggak mau pinjem uang, tahan aku Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Cegah aku Tuhan, saya nggak mau mempermalukan Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Begitu amin, anak saya pulang sekolah, Mam, HP-mu tuh loh ketinggalan di bawah, bunyi terus dari tadi telepon. Iya Mami tadi lagi doa, ini loh coba. Saya buka udah telepon berapa kali tuh. Dan dia ada WA, Shalom Bu Debbie, iya Bu saya dari perusahaan ini yang sering Ibu pelayanan. Kenapa ya? Saya bilang saya nggak ada jadwal kan hari ini. Enggak Bu, enggak ada jadwal. Cuma gini, perusahaan kami ini diberkati, jadi bos saya minta nama-nama pendeta yang sering ngisi di sini. Sama tolong Bu nomor rekeningnya dikirim ya. Dia mau berbagi berkat sama pendeta-pendeta yang khotbah di sini. Kok enggak wow saudara? Ini kesaksian loh. Saat itu juga surga bekerja loh. Enggak tunggu lama. Coba kalau saya sudah pinjam sama ipar saya. Itu bos sudah digerakkan untuk memberkati pendeta-pendeta yang sering khotbah di situ. Itu cara kerja Tuhan. Makanya ketika Anda menjadi takut, ada persoalan, ada masalah, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari iparnya, mencari temennya. Mencari siapa? Tuhan. Memang ngomong percaya, beriman kepada Tuhan itu tidak semudah ketika kita ngomong di gereja.
Ditanya, kamu percaya Tuhan? Oh, percaya. Tidak segampang itu percaya. Kenapa? Orang lebih percaya penggadaian daripada Tuhan. Kenapa? Karena penggadaian terlihat. Tuhan tidak. Manusia itu lebih percaya sama yang tapi iman adalah bukti dari semua yang belum. Amin. Ayo pakai iman. Jangan coba tolong Tuhan terus dengan caramu. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, apalagi mengandalkan orang lain, mengandalkan orang tua. Ayo pakai imanmu, saudara. Di akhir zaman orang-orang yang akan bertahan cuma mereka yang punya iman. Iman yang bagaimana? Iman yang hidup. Tapi tidak semua orang Kristen imannya hidup. Banyak yang mati, banyak yang setengah mati. Hanya mereka yang berani bayar harga, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka yang akan melihat pertolongan Tuhan yang supranatural. Kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami itu? Karena kau suka cari aman, cari gampang. Kau nggak pernah sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan, berlutut sama Tuhan dan libatkan Tuhan dalam masalahmu. Kalau kita melibatkan Tuhan, saudara, hidup saya ini penuh dengan kesaksian demi kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Semua cuma tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Tadi pagi saya cerita, tadi siang saya pernah dikejar debt collector. Karena kita ini kalau belum lulus dalam masalah uang, ya kita akan diuji terus. Jangan lari waktu kau diuji. Hadapi ujianmu kayak orang sekolah. Itu soal sulit atau tidak, kau tidak boleh lari dari meja belajarmu tuh. Hadapi persoalanmu. Kau tahu atau tidak itu jawabannya, duduk aja sampai waktu selesai. Benar nggak? Orang ketang cuma coret-coret di situ, ndak tahu mau isi apa gitu. Tunggu waktunya selesai. Karena semua ujian itu ada time limitnya. Ada waktu selesainya. Guru itu nggak pernah bilang begini, kita nanti habis ini akan ujian matematika. Waktunya seumur hidup. Guru gila itu. Kita dikasih tahu matematika 2,5 jam. Ada time limit. Jangan pernah tinggalkan mejamu walaupun kau nggak tahu jawabannya. Hidup ini tuh begitu. Seringkali kita mengalami persoalan yang kita nggak tahu jawabannya itu apa. Amin apa amin? Iya tuh, nggak tahu kan jawabannya apa. Ya kamu nggak bisa tanya gurumu, karena kadang guru juga tidak tahu jawabannya apa. Ya, jangan coba tolong Tuhan. Hadapi persoalanmu, tunggu waktu selesainya. Yang menilai itu nanti Tuhan. Kau lulus atau tidak itu tergantung responmu. Memang kadang-kadang angkanya itu ya tidak sesuai yang kita harapkan, tapi kan kita lulus, kita kerjakan ujian kita kan. Jangan lari, karena kalau enggak lari ngulang. Nunggak kau, ulang lagi. Kecuali drop out dari sekolah. Loh ini begitu, makanya kalau ada ujian nasional di sekolah, ada papan tulis besar di luar, ditulis harap tenang, ada. Jadi kalau saudara lagi ada ujian, tulis gede-gede harap ada. Amin. Karena di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kalau ada ujian tenang aja, ndak usah banyak mulut, ndak usah banyak curhat.
Duduk di kaki Tuhan, tenang. Biar Tuhan yang menilai, biar Tuhan yang memimpin. Hadapi persoalanmu, duduk sampai waktunya selesai. Nanti Tuhan punya cara. Ya, saya tadi pagi bersaksi, kita ini nggak bisa bayar cicilan rumah. Karena kita nggak punya uang saat itu memang. Ya, lalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, gimana ya? Ya, kita gesek kredit card, ambil tunai untuk bayar cicilan rumah. Kredit card menumpuk, bayarnya jatuh tempo terus lewat, kena bunga itu. Bunga masuk ke pokok, jadi bunga lagi. Bulan depan gitu lagi, terus berbunga. Sampai terlilit di leher. Debt collector datang ke rumah. Tendang pintu pagar saya, prak, bayar enggak. Padahal dia juga orang Kristen, saudara. Orang Ambon, badannya tinggi, besar, hitam, sangar. Memang karunianya debt collector. Karena susah juga cari yang begitu, yang bikin takut orang. Dia punya roh intimidasi. Kalau dia sudah datang, saya sudah gemetar lutut saya dalam rumah. Saya bilang, Pak, saya bukan enggak mau bayar loh, tapi memang enggak ada yang buat bayar. Kamu itu ya pendeta enggak bayar utang, bukan saya enggak mau bayar. Lalu dia telepon semua gereja-gereja yang undang saya. Saya dipermalukan, saudara. Mental saya dimatikan supaya kan dia tahu kalau gerejanya telepon saya malu. Nanti saya akan usaha bagaimana cari uang untuk tutup. Teman saya SMS saya, Bu, ibu ada utang toh. Kok ibu tahu? Ini debt kolektornya telepon ke gereja soalnya. Itu gereja yang undang saya, saudara. Kalau saudara jadi saya gimana coba? Saya nangis sama Tuhan, saya duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku ini hamba-Mu Tuhan. Kau tahu kita enggak pakai uang itu buat beli tas, buat ke mall, buat beli sepatu, buat beli perhiasan. Kau tahu Tuhan itu uang buat cicil rumah. Karena kalau saya nggak cicil rumah, kita mau tinggal di mana Tuhan? Tapi kenapa aku dipermalukan? Aku nih hamba-Mu. Tuhan jawab saya, kau sudah pernah diludahi mukamu? Belum Tuhan, bersyukur. Belum diludah kan? Nangis saya bercucuran. Saudara tertawa dengar ini. Saya hari itu nangis. Saya memilih untuk tidak pinjam ke ipar. Saya bisa cari teman saya yang kaya. Saya bisa cari saudara saya atau orang tua saya untuk pinjam dulu. Tapi saya memutuskan, saya mau berespon sesuai yang Tuhan mau. Belajar mengandalkan Tuhan, cari Tuhan. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bukan bikin strategi, cari solusi sesuai otak. Saya bilang sama suami, kita cari Tuhan yuk. Minta Tuhan terlibat dalam masalah ini karena kita enggak punya kekuatan apa-apa. Yuk, malam itu di meja makan kami duduk berdua. Semua kartu-kartu kita keluarin. Lalu kita hitung bil-bilnya. Yang ini 10 juta, yang itu 15 juta, yang itu 20 juta. Totalnya 80 juta. Secara manusia kami tidak mampu melunasi itu semua. Kami berdua bergandeng tangan, kami tumpang tangan itu kartu. Kalau orang lihat mungkin orang bilang gila. Ngapain lu tumpang tangan kartu-kartu begitu? Tapi kita percaya Tuhan itu tidak terbatas. Dia punya 1001 macam cara untuk menolong. Kami berdua dengan bercucuran air mata, Tuhan, tolong terlibat dalam masalah ini. Engkau lihat kami, Tuhan, kami tidak pakai uang itu foya-foya. Kami ini hamba-Mu Tuhan. Tapi kami minta ampun kalau memang ada salah. Mungkin kami beli rumah terlalu memaksakan diri. Ampuni kami Tuhan. Selesai. Berapa hari kemudian ada ibu-ibu SMS saya, Bu Debbie, saya
mau ketemu ibu, yuk kita ketemu di mall ya bu. Kenapa? Ada sesuatu bu, Tuhan bicara sama saya. Saya datang saudara, dia bilang gini, bu, Tuhan suruh saya berapa hari lalu untuk memberkati ibu dengan uang 100 juta. Saudara, menurut saudara itu masuk akal? Itu tidak masuk akal saudara. Tapi kita nggak usah berkuar-kuar sama orang. Kau cukup curhat sama Tuhan karena Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya yakin waktu kita nangis bercucuran air mata dan bilang, Tuhan kami tidak lari ke siapa-siapa, kami minta Engkau terlibat. Itu saudara Tuhan panggil malaikat, itu malaikat proposalnya Debbie Basir mana? Pergumulannya apa? Nih loh Tuhan, dia terikat, ada utang kredit card 80 juta, turun selesaikan. Tuhan bicara sama ibu itu, kamu tolong itu hambaku, pergi kasih dia duit 100 juta. Utang kita 80 juta, dikasih 100 juta, untung Tuhan itu kita nggak pernah bisa pikir. Lama setelah itu dulu waktu saya belum jadi YouTuber. Setelah kami diberkati Tuhan saudara, satu saat Tuhan gerakkan saya, kembalikan itu uang. Saya bilang, loh kami kan enggak pinjam. Iya, tapi sekarang kamu sudah saya berkati, balikin uangnya ke ibu itu. Saudara, kalau kau ada utang, saya mau bilang nih, enggak usah angkat tangan ya ada utang. Dalam hati saja. Karena orang Kristen itu banyak utang tapi dia enggak bayar. Dia bilang, Yesus sudah bayar hutangku. Pret. Kalau kau ada utang, walaupun orangnya enggak tagih. Kalau kau ada duit, bayar. Karena waktu kau tidak bayar, jalan berkatmu, pintu rezekimu itu sempit. Yang namanya utang, itu tetap utang. Walaupun orangnya nggak nagih. Bayar kalau kau ada duit. Amin saudara. Punya niat bilang Tuhan berkati aku. Walaupun orang itu nggak nagih Tuhan, tapi aku pengen bayar. Bayar saudara. Akhirnya udah ditolong Tuhan waktu itu, selesai semua, tapi cicilan rumah ini tetap jalan kan. Saya beli rumah itu sama Pak Haji. Pak Haji ini punya perumahan. Karena saya tidak bisa kredit lewat bank, kenapa? Selalu kalau kredit lewat bank tanya, ibu ada gaji? Ada, dari mana? Dari sorga. Slipnya ada bu? Ada, tapi dengan iman. Dia bilang maaf, bank tidak menerima slip dengan iman. Karena bos saya belum beriman. Jadi enggak bisa. Jadi gimana? Ya nggak bisa, ibu nggak bisa kredit. Kami nggak bisa beli apa-apa kredit karena nggak ada slip gaji. Pak Haji itu jual rumah, dia baru bangun berapa rumah dekat rumah kontrakan saya. Saya bilang Pak Haji, saya pengen beli rumah nih Pak. Terus tapi saya nggak ada slip gaji Pak, jadi saya nggak bisa lewat bank. Oh nggak apa-apa, ibu cicil aja lewat saya langsung, karena saya ini pegawai bank bu. Tapi maaf ya bu, kita modal kepercayaan aja, cuma ibu saya hitungkan tetap bunga bank. Oh nggak apa-apa Pak Haji, cuma nggak usah persyaratan slip gaji, nggak usah lah, aman lah, kita tetangga. Jadi setiap bulan saya tetap nyicil. Nah kredit card selesai nih, tapi cicilan rumah kan saya udah nggak mau lagi gesek kredit card. Tuhan, ini Tuhan. Saya berdoa memohon sama Tuhan, Tuhan tolong lunasi Tuhan. Ya, masa aku sudah bersaksi bisa beli rumah di Jakarta, sekarang ini harus saya balikin rumah ini. Saya bilang gini, Pak Haji, boleh nggak minta tolong diturunin cicilannya?
Waktu itu saya terlalu gegabah mengambil keputusan sebulan 12 juta. Boleh nggak turunin separuh aja Pak, 6 juta? Nggak bisa Bu. Ibu, rumah itu banyak yang mau. Kalau ibu sudah nggak bisa bayar, ibu keluar aja. Saya mau jual ke orang lain. Astagfirullah, subhanallah. Saudara, itu setiap kali Pak Haji telepon saya nggak berani angkat. Karena saya nggak tahu mau jawab apa. Ini terlambat terus. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan ampuni saya kalau saya terlalu memaksa Tuhan. Kalau memang terpaksa rumah ini harus saya jual. Saya rela Tuhan, saya nggak perlu malu orang bilang apapun, sudah saya nggak boleh malu daripada saya jadi batu sandungan. Oke, saya sepakat dengan suami kita jual ya, ya wes nggak apa-apa. Saya WA, saya masuk ke inbox salah satu orang di Facebook. Saya nggak tahu rumahnya di mana, saudara. Dia juga tidak tahu rumah saya di mana. Kita tahu, kita kenal lah. Saya pernah khotbah beberapa kali di gerejanya, dia ada. Lalu saya bilang gini, Bu, saya mau jual rumah. Ibu mau beli nggak rumah saya? Tapi gini Bu, sebelum Ibu bayar, Ibu bisa tolong saya nggak? Saya ini punya sisa utang sama Pak Haji 450 juta. Ibu lunasi dulu, nanti sertifikat saya ambil, saya antar ke rumah Ibu. Setelah itu kita bicara harga rumah ini. Deal, Ibu baru lunasi sisanya. Atau begini Bu, Ibu bayar dulu ke Pak Haji, setelah itu saya jual. Nanti keuntungan dari penjualan rumah ini kita bagi 2. Kalau Ibu nggak butuh rumah. Yang penting Ibu tolongi dulu, talangi ke Pak Haji nih. Tapi kalau Ibu mau beli ya saya serahkan sertifikatnya ke Ibu. Oh iya Bu Debbie, nanti saya coba bicara dengan suami ya. 3 hari enggak ada kabar. Pak Haji udah, Bu angkat telepon Bu. Udah jatuh tempo ini. Saya nggak berani angkat telepon. Hari ketiga telepon saya bunyi. Ibu itu malam-malam jam 11. Bu maaf ya, saya baru ingat masalah Ibu, baru saya cerita sama suami saya tadi. Ini suami saya mau bicara sama Bu Debbie ya. Iya. Suaminya cuma tanya gini, Bu Debbie itu surat-suratnya lengkap Pak, sertifikat ada, semua ada. Ya udah Bu, besok tolong kirim nomor rekening Ibu ya, nanti saya transfer uangnya jam 8 pagi. Saya bilang, ini orang beneran nggak sih 450 juta, dia enggak lihat rumah saya loh. Terus suami saya bilang, ya enggak mungkin ya, masuk itu uang gede loh saya. Ya, ini peristiwa 15 tahun lalu di Jakarta. Ya udah, ya kita mengalir aja, saya kirim nomor rekening saya. Jam 10 pagi dia WA, Bu, tolong dicek sudah masuk belum? Saya sudah transfer 450 juta. Saya lihat, iya Pak, sudah masuk Pak. Ibu apa butuh apa lagi nanti kabari saya? Enggak Pak, sudah selesai. Uang masuk, saya yang telepon Pak Haji. Jangan tepuk tangan dulu. Belum selesai. Saya telepon Pak Haji. Halo Pak. Akhirnya telepon juga Ibu pendeta. Dia tahu saya pendeta. Jadi ini Haji VS pendeta. Pak, Bapak bisa ke rumah saya nanti malam? Oh, segera Bu. Dia pikir saya menyerah, rumah saya balikin ke dia. Dia masuk, dia datang ke rumah saya, ngetok pintu pagar. Dia tuh mau, saya tahu dia ini ngece saya. Dia ketok pagar saya, Shalom. Saya buka pagarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji masuk Pak. Duduk diam. Pak, saya mau tanya utang saya tuh sama Bapak totalnya berapa? Kenapa? Ya saya mau lunasi. Ada duit.
Bayar cicilan aja 12 juta ndak bisa, dikurang-kurangin 6 juta, sekarang mau dilunasi, itu totalnya masih 450 jutaan Bu. Iya Pak, nanti saya bayar lunas semua. Ibu dapat uang dari mana? Saya bilang ada teman saya, bantu saya, dia transfer. Itu siapa Bu? Ibu tahu rumahnya? Enggak. Dia tahu rumah ibu? Enggak. Pak Hajinya melongo lihat saya terus gini, haleluya ya. Saya bilang alhamdulillah Pak. Saudara, akhirnya kita serah terima di notaris, semua dikasih ke saya sertifikatnya. Saya telepon ibu itu sama suaminya, Bapak Ibu tolong kirim alamat, saya mau ngantar sertifikat ke rumah Bapak. Oh sudah selesai semua ya Bu? Sudah. Ibu simpan aja sertifikat itu, ibu pegang aja. Terus tunggu, jangan dulu. Oh begitu ya Pak, ini ndak usah diantar, ndak usah. Terus gimana Pak, saya bayarnya ke Bapak itu gimana, kita cicil apa gimana? Bu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu berkat buat ibu. Saudara, Tuhan itu ya kalau mau menolongi cuma kayak begitu. Tapi kita ini udah ketakutan. Tapi jangan seneng dulu, saya cicil sampai lunas rumah itu. Saya nggak mau gratis. Saya cicil sampai lunas. Iya, biar mereka melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan itu ajaib. Jangan punya mental meminta-minta, mental gratisan. Orang Kristen tuh suka sekali kalau gratis. Kau kalau cuma suka-suka yang gratis nggak diberkati hidupmu. Prinsip diberkati Tuhan itu harus menabur juga, amin. Kalau pelit nggak diberkati. Lihat orang susah, tabur, amin. Iya. Tukang parkir nggak usah ditawar. Cuma 2.000 ditawar 1.000 ya Mas ya. Ya Allah, subhanallah ya. Ada orang-orang Kristen pelit itu luar biasa saudara. Ya, pelitnya melitit bener-bener. Bertobat saudara, bener. Saya melihat bagaimana Tuhan berperkara, lalu kita lanjut dikatakan di sana, akhirnya saudara pulang nanti baca ayat ini di rumah. Ketika waktu itu saudara Yosafat menjadi takut, dia mencari Tuhan dan dia serukan kepada seluruh Yehuda berpuasa, cari Tuhan. Lalu seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan, utusan Tuhan datang kepada dia dan berkata, Tuhan mendengar doamu. Nanti besok kamu turun ke lembah itu dan kamu tidak usah berperang. Tuhan yang akan menyelesaikannya bagimu. Saudara, ini janji Tuhan loh. Dari kesaksian yang saudara dengar dari saya, ada nggak usaha saya? Usaha saya berdoa. Cuma berdoa minta Tuhan berperkara. Iya, dan Tuhan akhirnya melakukan. Lalu Tuhan bilang kamu tidak perlu berperang. Kamu tidak harus berperang karena aku Tuhan yang berperang. Kalau Yosafat berpikir dengan otaknya, logikanya manusia, dia suruh siapin pasukan, dia suruh siapin semua. Kira-kira dia menang gak? Udah keluar banyak, sudah siapin pasukan, berperang, iya, mengeluarkan banyak tenaga, kalah saudara. Tapi karena dia melipatkan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia berserah sama Tuhan, dia melihat mujizat dan pembelaan Tuhan. Saya ini sudah melihat Tuhan itu hidup dan firman-Nya itu ya dan amin. Ya, apalagi hari-hari ini saudara, kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil bagi kita, itu
dikerjakan, dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya sama Dia. Dan Alkitab berkata, kalau saudara baca, akhirnya Yosafat pergi dan turun, dan mereka melihat apa? Semua musuh-musuhnya itu yang begitu banyak laskar, semua mati. Mereka kaget, mereka cuma nyanyi dengan puji-pujian, mereka turun dengan sorak-sorai, kaget kok semua tinggal mayat yang berhamburan, tidak ada satupun yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan berperang dan mereka saling bunuh. Dan Yosafat dan seluruh pasukannya cuma melihat. Wow, ternyata apa yang aku takutkan tidak terjadi. Jangan biarkan rasa takutmu mengendalikan hidupmu, karena seringkali yang kita takutkan itu tidak terjadi. Amin. Tapi hari-hari ini pilihlah untuk datang kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, seperti Yosafat, dia memilih, dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan dia menyerukan kepada seluruh rakyatnya, saudara. Dia berkata kepada mereka, percayalah kepada Tuhan, ya, berharaplah kepada Tuhan, dan Tuhan itu akan memberikan kemenangan bagimu. Ayat yang ke-12, Yosafat berseru, mereka semua penduduk di Israel, mereka berseru sama Tuhan begini, ya Allah kami, ayat 12, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami ini tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami apa? Tertuju kepadamu. Jangan pernah matamu itu hanya tertuju kepada masalahmu, tapi arahkan pandanganmu, matamu tertuju kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang besar. Dia lebih besar daripada semua masalah di hidup kita. Hari ini saudara, apapun ketakutanmu, saya undang para imam musik maju ke depan. Apapun ketakutan kita hari-hari ini, jangan biarkan ketakutan itu menggerogoti iman kita. Kenapa? Engkau tidak mungkin bisa bertempur, memenangkan pertandingan imanmu hari-hari ini. Kalau engkau hanya tertuju pada ketakutan, maka imanmu lemah, bahkan bisa mati. Hari ini bangkit saudara, dan katakan, Tuhan, aku hanya mau naruh harapan dan andalanku itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar dari apa yang engkau doakan, dari apa yang engkau harapkan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita saudara. Biar hari ini kita mau berkata, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan, katakan pada Tuhan sore hari ini. Tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara, curhat sama Tuhan hari ini. Apapun ketakutan, apapun pergumulan, datang apa adanya pada Tuhan. Bilang, Tuhan, ini loh hidupku, ini loh pergumulanku Tuhan. Aku tidak mau curhat sama manusia, aku tidak mau curhat sama keluargaku. Aku cuma mau curhat sama Tuhan yang sanggup menolong dan memulihkan keadaanku. Datang pada Tuhan saudara. Anak-anak muda, mungkin engkau takut akan masa depanmu. Hari ini datang pada Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Jangan pernah ragu untuk datang sama Tuhan. Tangannya terbuka menunggu engkau datang. Bilang, Tuhan, kami tidak mau hidup dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Tuhan, kami perlu pertolongan yang supranatural dari Tuhan. Kami perlu mujizat-Mu dalam hidup kami.
sekalipun ada laskar yang besar di depan kami, mungkin itu penyakit kami, masalah keuangan, ekonomi kami mau percaya, kami putuskan hari ini untuk mencari Tuhan. Kami putuskan untuk mencari Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Ini hidup kami Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin.